Teman-teman, nah pada konten kali ini kita akan membahas soal pengolahan lahan untuk kopi sistem tanam pagar ya, baik itu robusta ataupun arabica. Nah gini teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini, ini jaraknya 0,50 ya, dikali 2 meter, mungkin 2 meter lebih lah samping sini. Ini baru saya tanam ya, yang ini udah duluan. Mungkin bagi yang nggak percaya dengan jaraknya, kita jengkalin saja menggunakan jengkal saya ya. Ini batangnya bisa lihat tuh. Nah 1 2 3. Nah jengkal 3 saya ini saya sudah pernah ukur menggunakan penggaris, itu kurang lebih 50 cm ya, atau setengah meter. Dan ini ada yang lebih dekat lagi teman-teman. Nah tuh kelihatan ya, tuh 1 ya, 2, artinya hanya berapa ya, 25 cm ya, dan di dalam barisannya 2 meter. Ini uji coba ya teman-teman, ini lahannya kecil sekali. Nah jadi setelah saya amati ya, di sini subur-subur ya, Anda lihat pertumbuhannya bagus, subur-subur ya, lihat bagus ya sampai ke situ. Kita akan lihat yang di atas. Nah yang di bawah ini tanahnya saya olah, saya berikan kompos ya dengan biokart atau arang sekam yang sudah dibakar ya teman-teman. Jadi arang sekamnya bukan jadi debu, bukan jadi arang debu seperti tanah itu. Jadi yang masih ada ya berbentuk sekam lah seperti itu teman-teman. Nah yang sini yang tidak saya olah, dan beginilah penampakannya ya teman-teman. Bisa dilihat ya, umurnya sama, jarak tanamnya sama. Bedanya yang di bawah diberikan, diawali dengan pengolahan lahan dengan pupuk kandang ya, walaupun tidak banyak. Yang di bawah situ itu palingan setengah karung teman-teman, setengah karung dolomit yang ukurannya 25 kilo itu teman-teman. Nah setengah karung itulah, itu saya berikan di dalam situ. Satu barisan itu saja yang saya berikan, barisan yang lain tidak saya berikan, termasuk sampai ke atas. Kita lihat lagi ya. Nah ini saya bilang umurnya sama, lihat aja dari warna daunnya tuh. Nah kelihatan ya. Nah ini apalagi nih, ini enggak saya olah tuh, kelihatan ya, hancur teman-teman. Jadi ya teman-teman, untuk menerapkan kopi sistem tanam pagar arabica itu lahannya memang lebih maksimal kita perhatikan, karena arabica ini ya kopinya para sultan teman-teman. Jadi arabica ini ya, dia itu tidak sama seperti robusta, baik itu dari ranting ya, pemangkasan, perawatan ya. Kalau pemupukan mungkin bisa jadi sama saja, ada KCL, ada fosfat, ada nitrogen ya, sama saja, ada makro dan mikronya. Namun yang paling terpenting, makanya saya bilang ini dari bibit polybag ya teman-teman. Bisa dilihat di video short saya, ini saya tanam di tahun kemarin. Ini ya teman-teman, tanahnya tanah kuning atau tanah liat. Di lahan saya ini tanahnya tanah kuning atau tanah liat. Kita lihat, nah, benar nggak tanah liat tuh, kerasnya minta ampun kawan-kawan. Oksigen tidak bisa masuk ke dalam tanah ini. Oksigen itu udara yang kita hirup saat ini ya teman-teman. Ini nonton video saya ini kan pakai oksigen biar bisa hidup. Ini sangat keras sehingga oksigen itu tidak bisa menembus pori-pori tanah. Dan saya tidak menggunakan mikoriza di sini, sehingga akarnya tidak bisa dan tidak ada yang membantunya teman-teman. Di atas ini saya berikan Ponska, saya berikan urea, dan saya juga taburkan kapur dolomit. Udah 2 kali saya taburkan kapur dolomit, tapi nggak ada efeknya ya teman-teman. Efeknya ada, tumbuh pupus-pupus seperti ini, tetapi lihat saja daun batangnya kecil. Kalau batangnya mengecil, otomatis daya angkut nutrisi dari tanah itu sangat kecil sekali. Jadi sama kayak pipa air ya teman-teman. Pipa air di rumah teman-teman itu ya, baik dari sumur bor ataupun dari PDAM, itu kalau pipanya kecil, masukan airnya juga kecil. Kalau mau lebih cepat ya pipanya harus besar ya, harus besar diameternya, dan juga volume airnya harus lebih besar juga. Nah begitu juga dengan tanaman, batangnya kecil dan juga nutrisi di dalam tanahnya juga tidak tersedia.
Sehingga apa? Yang mau ditariknya nggak ada, yang mau diopornya juga terlalu kecil. Makanya batangnya mengecil. Jadi makanya ketika kita melakukan penanaman kopi sistem tanam pagar, diusahakan yang pertama kali ya hanya 4 saja ya yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, olah lahan. Yang kedua, olah lahan. Yang ketiga, pemilihan bibit. Yang keempat adalah perawatan. Itu saja teman-teman. Olah lahannya 2 kali. Karena kenapa? Kalau lahannya sudah benar, sudah gembur, sudah banyak nutrisi di dalamnya ya teman-teman. Jangankan kopi ya, jangankan kopi teman-teman. Apapun yang teman-teman tanam di situ sudah dipastikan subur. Ya, apapun yang teman-teman tanam di situ sudah dipastikan subur, hanya dengan kita merawatnya saja. Nah, jadi perawatan, pengolahan lahan itu yang paling terpenting di dalam penanaman kopi sistem tanam pagar selain dari pemilihan bibit dan juga penanganan di dalam masa setelah penanaman. Jadi lahan tersebut harus kita olah. Kalau tanahnya seperti ini seharusnya ya. Nah, jadi saya itu uji coba saja di teman-teman. Di sini uji coba saja. Ya kalau saya tidak uji coba mungkin saya sudah merasa sedih dan putus asa lah melihat tanaman yang kayak gini ya. Jadi saya posisi sekarang ini ya biasa-biasa saja karena memang saya mau uji coba. Di bawahnya saya sudah berhasil ya. Yang tadi yang kita lihat di atas ini ternyata saya kurang berhasil. Disebabkan kenapa? Karena memang sengaja saya tidak mengolah lahannya. Saya mau melihat apakah kopi Arabica Ateng jenis varietas Ateng Super ini, pucuk merah ini bisa bertahan ya di tanah yang seperti ini dan di ketinggian 1100 mdpl ini, ataukah dia hanya mengandalkan mdpl saja, ataukah dia juga mengharapkan dari lahan. Ternyata dia mengharapkan dari semuanya teman-teman. Jadi kita tidak bisa sembarangan ya teman-teman, karena ya lumayan juga. Kebetulan saya semai dari biji ya teman-teman. Dari biji saya semai di rumah itu ada sekitar 10.000 batang teman-teman. Dan ini beberapa saja, mungkin 400 batang dari bawah sampai ke atas ini saya tanam. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kembali lagi, olah lahan ya. Olah lahan, pemilihan bibit dan pemeliharaan lahan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi olah dulu lahan teman-teman itu. Diolah ya, digemburkan, terserah menggunakan pacul, menggunakan traktor ya, menggunakan alat berat, terserah mau yang sistem mekanis, non mekanis. Yang mekanis yang mekanis itu menggunakan mesin ya, mesin secara konvensional ataupun mesin secara sudah teknologi yang lebih maju. Kalau yang non mekanis itu hanya manual, jadi pakai pacul saja, modal besi sama gagang kayu yang kita hentakkan kepada tanah. Jadi sebelum kita menanam di sini lahan yang seperti ini, lebih baiknya ya kalau kita kesulitan mendapatkan yang namanya kompos ya teman-teman, kita gali lubangnya dulu dalam-dalam ya. Kita gali lubangnya agak sedikit dalam, lalu ya teman-teman, jika tidak ada arang sekam, kita juga bisa menggunakan arang kayu atau batok dari batok kelapa teman-teman. Terserahlah, pokoknya atas nama arang. Nah, tidak perlu banyak, 1 genggam 1 lubang, lalu dicampurkan yang namanya mikoriza. Mikoriza itu dimasukkan ke dalam ya teman-teman, dimasukkan ke dalam. Nah, dicampurkan mikoriza. Kalau ada modal lebih ya teman-teman, berikan saja 1 lubang 1,5 atau 1 sendok makan yang namanya ya asam humat ya teman-teman. Jadi aminonya ada di dalam situ, dia berfungsi untuk mengolah lahan. Dan juga sebelum kita memasukkan 3 obat tadi, asam humat, maksudnya 3 kebutuhan pokok tanaman tanah tadi, asam humat, mikoriza dan juga arang tadi, arang sekam ataupun arang kayu, arang batok kelapa, itu kita pastikan dulu kita menaburkan kapur dolomit kepada lubang tanam dan di samping lubang tanam tersebut. Tidak perlu banyak-banyak, 1 lubang 1 genggam ataupun 2 genggam jauh lebih bagus, ataupun 3 genggam juga jauh lebih bagus teman-teman, agar pH-nya bisa netral. Jadi ketika kita memberikan pupuk, dia bisa terserap dengan baik teman-teman. Nah, setelah itu barulah kita tutup dan kita tanamin dengan bibit. Baru kita pilihkan bibit, lalu kita masukkan bibit tersebut ke dalam lubang tanam yang telah kita olah tadi. Jadi lubangnya satu persatu memang harus kita treat atau kita memang harus kita coach atau kita rawat baik-baik dari lubang tanamnya dulu sampai ke pemilihan bibitnya dan pengolahan lahan untuk keberlangsungan kelanjutannya. Begitu teman-teman. Kalau tidak, ya seperti inilah penampakannya.
jauh berbeda dibandingkan penampakan sama kopi yang di bawah situ teman-teman. Nah, maka dari itu saya rekomendasikan teman-teman itu memang benar-benar memperhatikan lahannya. Bahkan di sini yang sudah saya pangkas, saya berharap ya tumbuh tunas baru agar pertumbuhannya bagus. Ternyata sama saja teman-teman, karena lahannya itu yang tidak bagus, bukan bibitnya, lahannya teman-teman. Jadi masalah kita itu lahan saja. Nah, jadi memang benar kata pepatah, kalau Indonesia ini tanahnya subur, apapun yang dilempar dia bisa tumbuh. Bahkan kayu, tongkat ubi pun dilempar memang dia bisa tumbuh. Betul teman-teman, pepatah itu betul. Cuman tidak dia memang tumbuh, tetapi dia tidak bisa memproduksi dengan maksimal. Kenapa? Karena perlu diolah dengan cara yang lebih baik. Jadi untuk lahannya seperti ini jangan sering-sering digunakan herbisida ya, racun rumput. Kalau bisa dikoret ya, menggunakan cangkul agar agar kita itu mengemburkan tanahnya, agar rongga-rongga di dalam tanah ini terbuka teman-teman, agar terbuka sehingga oksigen bisa masuk. Dan kalau oksigen itu bisa masuk, rumput ini nanti ketika dia sudah lapuk seperti ini ya, sudah lapuk, dia akan menjadi kompos dan banyak bakteri-bakteri yang baik untuk tanah. Nanti dia akan bisa hidup karena oksigennya masuk ya. Jadi yang hidup, yang atas nama hidup ya, manusia apapun yang makhluk hidup ya, makhluk hidup bukan robot ya, yang ada di dunia ini, dia itu membutuhkan yang namanya oksigen. Lalu mungkin ada yang bertanya, Bang, mikorizа itu fungsinya apa? Mikorizа itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, udah sering sangat saya jelaskan. Mikorizа itu berfungsi sebagai pembantu akar untuk menyerap seluruh nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Ya teman-teman, itu bagus dibagikan kepada tanaman kacang-kacangan ya. Kacang-kacang, kalau kubis tidak cocok ya teman-teman. Kacang-kacangan, ubi, kacang kedelai dan kacang panjang, apapun itu yang kayak bisa dicabut di dalam tanah, kayak kentang, itu bagus teman-teman. Jadi dia itu membantu memperpanjang ya rambut-rambut dari akar itu sampai ke ujung untuk terus mencari nutrisi teman-teman. Nah, itu tidak perlu teman-teman campur menggunakan gula, karena itu bukan jenis fungi yang biasanya dicampur dengan molase. Itu adalah fungi memang untuk membantu pengemburan tanah dan membuka celah-celah rongga pada tanah. Dan satu lagi fungsi dari dari arang sekam itu juga berfungsi untuk penyimpanan air dan juga penyimpanan nutrisi, kelembaban tanahnya. Jadi dia itu memberikan rongga ya teman-teman, rongga sehingga oksigen itu bisa masuk. Penyerapan airnya bisa maksimal dan penyerapan oksigennya juga lebih baik, sehingga bakteri yang ada dalam tanah itu bisa berkembang biak dengan baik. Dengan satu syarat, jangan pernah disemprot dengan herbisida. Pakai cangkul saja dulu sampai lahannya benar-benar gembur teman-teman ya. Kalau lahannya sudah gembur ya, kalau bisa tidak disemprot lebih baik lagi teman-teman. Jadi kurangi saja menggunakan bahan-bahan aktif untuk membunuh tanah seperti itu, karena tidak baik untuk keberlangsungan kehidupan tanah ya. Nah, karena saya di sini memang lahan ini tidak akan mungkin ya kedepannya tidak akan saya fungsikan sebagai kopi, untuk tanam kopi Arabica, maka saya tanamlah yang namanya pohon Cassia-Vera ya teman-teman. Jadi minimal nanti mungkin 10 tahun ke depan secara alami ya, dia tanah ini akan jauh lebih bagus karena daun dari Cassia-Vera ini akan jatuh dan menjadi kompos, dan kulitnya bisa dijual dengan harga yang begitu menggiurkan. Kalau dulu itu harganya bisa mencapai 70.000 1 kilo kulitnya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan teman-teman. Kalau ada yang pertanyaan bagaimana cara menerapkan dan pemberian mikorizа. Nah, cara pemberian mikorizа itu sangat gampang sekali teman-teman. Bisa digali dikit ya lubang di sini, ditaburkan atau dicampurkan dengan pupuk kimia kayak Ponska dan segala macam, terus ditaburkan boleh. Nah, dosisnya apa? Kalau kita menaburkan secara tunggal, dosisnya 1 sendok makan saja, ditabur di sekelilingnya lalu ditutup lagi menggunakan tanah ya teman-teman. Jadi diusahakan pemberian itu sedikit lebih banyak ya ketika menggali lubang tanam. Kalaupun sudah ditanam itu juga bisa disusul ya, tapi digali biar dia itu menyentuh akarnya, karena inang dari mikorizа itu adalah akar teman-teman ya. Untuk video lebih lanjutnya bisa dilihat saja di video saya yang sebelumnya, dan mudah-mudahan sharing kita hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita nggak ada malas-malasan lagi untuk mengolah lahan,
sehingga lahan kita ini bisa jauh lebih baik. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.